Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan melakukan reaction terhadap video lagi, tapi kali ini dengan judul perkembangan komponen software. Salah satu video yang akan saya reaction kedua kalinya yaitu video dari teman saya Yulianti. Tidak berlama-lama, langsung saja kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Yulianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan komponen software. Perangkat lunak atau software merupakan suatu istilah khusus yang dipakai pada data yang diformat serta disimpan secara digital yang di dalamnya meliputi program komputer, dokumentasinya, serta segala informasi yang bisa ditulis dan dibaca oleh komputer. Software juga dapat disebut sebagai sebuah bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud. Selain itu, software atau perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau penghubung antara pengguna atau user dan perangkat keras atau hardware. Selanjutnya, komponen software, di mana komponen ini terbagi menjadi dua, yaitu ada perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Pertama, perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem melaksanakan tugas-tugas dasar tertentu yang diperlukan semua pengguna untuk komputer. Ada 3 jenis dasar perangkat lunak sistem, yaitu sistem operasi, program utilitas, dan penerjemah bahasa komputer. Pertama, yaitu sistem operasi atau operating system, di mana sistem operasi ini adalah software yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer, sehingga masing-masingnya dapat saling berkomunikasi. Contohnya yaitu ada DOS, Unix, Linux, OS, Windows, Mac OS, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada program utility, di mana program utilitas ini berfungsi untuk membantu atau mengisi kekurangan, kelemahan dari sistem operasi. Misalnya VisiTools dapat melakukan perintah format sebagai DOS, tapi VisiTools mampu memberikan keterangan dan animasi yang bagus dalam proses pemformatan. File yang telah dihapus oleh DOS tidak dapat dikembalikan lagi, tapi dengan program bantu hal ini dapat dilakukan seperti oleh Norton Utility, ScanDisk, VisiTools, dan lain-lain. Program utility ini memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada program antivirus, di mana program antivirus ini mengidentifikasi dan menghapus virus-virus dalam memori, media storage, dan file yang akan dimasukkan. Selanjutnya ada spyware, yaitu program yang ditempatkan pada komputer tanpa sepengetahuan si pengguna, yang mengumpulkan informasi rahasia tentang pengguna. Spyware ini terbagi menjadi 3, yaitu ada utilitas pengompres file, di mana berfungsi untuk memperkecil ukuran untuk membebaskan ruang dan meningkatkan kinerja. Yang kedua yaitu ada software CD atau DVD, di mana untuk membaca teks, grafik, audio, dan file video untuk dapat direkam ulang atau dapat dibaca ulang oleh CD atau DVD. Yang terakhir yaitu ada utilitas perawatan komputer pribadi, di mana untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah sistem operasi dan masalah disk. Selanjutnya yaitu penerjemah bahasa komputer, di mana penerjemah ini merupakan software yang khusus digunakan untuk membuat program komputer, apakah itu sistem operasi, program paket, dan lain-lain. Bahasa pemrograman memungkinkan programmer untuk mengembangkan serangkaian perintah yang membentuk program komputer. Banyak bahasa pemrograman yang berbeda telah dikembangkan, dengan masing-masing memiliki kosakata, tata bahasa, dan penggunaan yang berbeda-beda. Jenis-jenis bahasa program seperti bahasa generasi pertama, bahasa generasi kedua, bahasa generasi ketiga, bahasa generasi keempat, dan bahasa berorientasi objek, serta bahasa web. Jenis-jenis penerjemah bahasa. Yang pertama yaitu bahasa generasi pertama, di mana bahasa ini disebut juga dengan bahasa mesin, yaitu tingkat
tingkat paling dasar dari bahasa pemrograman. Pada tahap-tahap awal pengembangan komputer, semua perintah program harus ditulis dengan menggunakan kode binar yang unik untuk setiap komputer. Jenis pemrograman ini melibatkan berbagai tugas sulit untuk menulis perintah dalam bentuk untaian angka-angka binar atau sistem nomor lainnya. Contohnya yaitu seperti ini. Selanjutnya ada bahasa generasi kedua, di mana bahasa ini disebut juga sebagai bahasa assembler, yaitu bahasa yang tingkat berikutnya dari bahasa pemrograman. Bahasa ini dikembangkan untuk mengurangi berbagai kesulitan dalam menulis program dengan bahan mesin. Bahasa assembler ini seringkali disebut dengan bahasa simbol karena berbagai simbol digunakan untuk mewakili kode operasi dan lokasi penyimpanan. Contohnya yaitu seperti ini. Selanjutnya ada bahasa generasi ketiga. Bahasa ini disebut juga dengan bahasa tingkat tinggi, di mana menggunakan berbagai perintah yang disebut sebagai pernyataan, yaitu menggunakan berbagai pernyataan singkat atau istilah aritmatika. Selanjutnya ada bahasa generasi keempat, yaitu berfungsi untuk membantu menyederhanakan proses pemrograman. Selanjutnya ada bahasa berorientasi objek, di mana bahasa yang berorientasi pada objek ini seperti Visual Basic, Borland Delphi, dan sebagainya. Selanjutnya ada bahasa web, yaitu bahasa pemrograman yang merupakan alat penting untuk membangun halaman web, situs web, dan aplikasi berbagai web dengan multimedia. Selanjutnya yang kedua yaitu perangkat lunak aplikasi, di mana perangkat lunak aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah pengolahan kata, lembar kerja, dan pemutar media. Macam-macam software aplikasi yaitu ada software aplikasi pengolah data atau word processing seperti Microsoft Word, WordStar, dan sebagainya. Selanjutnya ada software aplikasi pengolah angka atau spreadsheet seperti Microsoft Excel dan sebagainya. Selanjutnya ada software aplikasi pengolah data seperti Microsoft Access dan Fox Pro, dan masih banyak lagi. Demikianlah penjelasan saya mengenai perkembangan komponen software. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi tayangan video dari teman saya mengenai perkembangan komponen software. Dari video tersebut kita banyak dapat pelajaran. Salah satunya yaitu sejarah perkembangan software, serta komponen-komponen software mulai dari perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Nah, pada perangkat lunak sistem tadi banyak penjelasan yang telah diberikan oleh Yulianti, yang mana dengan sangat mudah bisa kita serap. Selain itu juga tampilan PowerPoint-nya sangat menarik. Hanya saja suara Yulianti alangkah lebih baik jikalau sedikit lebih dibesarkan dan tulisannya sedikit lebih dibesarkan juga. Mungkin hanya itu yang bisa saya berikan pada reaction yang kedua ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.